Itu di Persia sana. Jadi itu di zaman Genghis Khan. Ada seorang sufi gendeng kayak Abu Nawas diundang nang keraton, gak diterima karo satpam karena pakaiannya tidak memenuhi syarat. Akhirnya dia mulai nyili tonggone berpakaian tertib yang memenuhi syarat. Dia datang lagi ke keraton, sampai di situ diterima. Mangkel atine sing diterima lak duduk aku sing diterima lak pakaianku. Akhirnya dia melbu ke perjamuan, kelambine dicopot, semangat dicopot dilowobokno ngono mang bleng. Akhirnya mulai karo katokan tok. Satpam dulu kok sampean mangsul katokan. Lho sing diundang lak pakaian duduk aku, mulai deh. Iku Nasruddin. Tapi lak gak sampai, jangan sambel dibledot. Nah, Sunan Kalijaga Jawa rek lebih dari wong Arab ya wong Persia. Nek ngono tok gampang iku dirodok luwih dramatis. Ngono nek Jawa. Itu sekalian ya, oke. Jadi Sunan Kalijaga itu pun dia mengalami kegagalan. Saya kasih dua aja kegagalannya. Kegagalan dalam arti dia nggak gagal, cuman sejarah punya sifat sendiri dan Allah memiliki rencana sendiri. Kamu tahu Mas Karebet ketika dia menjadi Raja Demak, tapi dia memilih beristana di Pajang, itu ada yang tidak terima, yang merasa dia lebih berhak untuk menjadi raja, yaitu Haryo Jipang atau Haryo Raden Penangsang. Ya, Karebet ini sakti luar biasa. Karebet ini yang memegang Kiai Sangkelat. Kiai Sangkelat ini yang membuat adalah Empu Supo Anom. Itu empu nomor 1 kerajaan Mojopahit yang pernah dicuri keris ini dari kerajaan Demak oleh oleh Ki Maling Celoring. Jadi tahu Grung Maling Celoring? Celoring itu asal usule iku ana wong jenenge Ki Celoring ndek Blambangan kono. Carane mlebu omahe wong iku gak perlu lawang, gak perlu bolongan, pokoknya ana lampu titik set mlebu deh. Maka dia berhasil mencuri Kiai Sangkelat ini di kerajaan Demak. Wes digonang Blambangan, Sunan Kalijaga roh, oh gampang pos supaya konang Blambangan pura-pura oh dadi pandai besi. Wes pokoknya diatur ke Sunan Kalijaga iso balik meneh lah. Akhirnya dicekel Karebet. Nah Karebet ini mau ngelawan arek cilik jenenge Haryo Penangsang gak enak sih. Arek cilik pendidik kok tak sikat temenan kon. Akhirnya yang dikongkon ngeladani anak angkatnya, yaitu Jebeng Sutowijoyo atau yang kelak menjadi Panembahan Senopati. Gitu ya. Saya kasih tahu, Sunan Kudus sama Sunan Kalijaga ini kan seperti saudara dan senior dan junior. Mereka satu perjuangan, satu misi segala macam. Meskipun Sunan Kudus agak Syiah, Sunan Kalijaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda, Sunan Bonang, Aryo Penangsang ini muridnya Sunan Kudus, sementara Mas Karebet ini muridnya Sunan Kalijaga langsung. Ini mereka konflik berdua, si Kudus sama Kalijaga tidak bisa kok menyelesaikan konflik mereka. Akhirnya terjadilah peperangan toh. Duel antara Aryo Jipang melawan siapa? Sutowijoyo. Dan itu pun menangnya Sutowijoyo karena strategi politik. Jarane Aryo Jipang jenenge Gagak Rimang, jaran lanang berancah. Mulane politiknya aku tak perang musuh Aryo Jipang nggawa jaran wedok. Oh, iki kurang tahu kok pikir kan ya. Nggawa jaran wedok sing seksi. Jadi akhirnya ditambahi susu loro di sore kan gitu. Anggur ngomong seksi ngono gemeriyuk. Oke? Kan ngerti tau ceritanya nyenengke kok. Nek ceritanya tuh memang dramatis. Akhirnya tidak terkendali Gagak Rimang ini. Jadi Aryo Jipang di seberang sungai, Panembahan Senopati di sini, Jebeng di sini. Begitu si Gagak Rimang ngelihat kuda ini, dia langsung meloncat menyeberangi sungai di luar kendali Aryo Jipang. Nah, ketika kudanya larat seperti itu, dia tidak mampu menguasai dirinya, sehingga
tombak Kiai Banca si Jebeng Sutowijaya ini masuk ke perutnya Arya Penangsang. Nah Arya ketika ditarik ternyata ususnya membaur keluar sampai akhirnya ngguleti sak wetenge sak nggon sabuke, sehingga ketika Arya Penangsang menarik kerisnya ususnya brodol, kena kerisnya dhewe mati. Lho nyenengno iku. Artinya adegannya iso-iso ae lho. Ana wong mati ususnya, saya terus jadi eling Cak Nur. Cak Nur Khalil Majid itu meninggalnya dalam keadaan ususnya masih di luar perut, dan aku takon nang Bu Umi, Bumi ki kapan jari dokter iki ususnya dilebokno, jari dokter anu ngenteni Cak Nur sehat. Mboten kualik ta. Nek prasa kula Cak Nur sehat ususnya dilebokno lak ngoten sih. Nek jari dokter gak Cak Nur dinteni sehat sik kait ususnya dilebokno. Iki sing bener sing ndi filsafate iki. Itu juga yang terjadi pada Arya. Jadi Sunan Kalijogo sampai akhir hayatnya tidak mampu mendamaikan dua orang ini, bahkan dengan Sunan Kudus. Satu, jadi gak iso masih aku kate lapo-lapo ndek dunia iki, nek aku gak iso Gusti Allah mentakdirkan aku gak iso mengatasi masalah, ya gak masalah, yang penting aku berjuang terus. Dan Sunan Kalijogo meneruskan perjuangan sampai awal Mataram. Karena masuknya tak kandani, kenapa saya Mojopahit kok dibawa ke Demak? Karena ada semburan lumpur di Canggu, ada lempengan bumi yang bergeser, yang membuat struktur pertanian menjadi kacau di ujung Mojopahit itu, sehingga infrastruktur pertaniannya menjadi tidak mampu lagi menyangga perekonomian Mojopahit. Maka Sunan Kalijogo berpikir harus menoleh kepada perdagangan global, harus menoleh kepada ekonomi pesisir. Maka ditransformasikanlah dari kerajaan yang agak di pedalaman, yaitu di Mojoagung, Canggu, Mojokerto, itu diseret ke pinggir pantai, yaitu ke Demak di desa Gelagahwangi, dalam rangka supaya ada transformasi menuju pertahanan pangan dan lain sebagainya. Dan itu Sunan Kalijogo luar biasa. Nek wong gak ngerti perekonomian gak iso duwe ide kayak ngono iku. Jadi Sunan Kalijogo iku duduk seniman yang berdakwah dengan seni. Sunan Kalijogo ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli strategi politik, pendekar yang mumpuni, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ekonomi pesisir ini kemudian pelan-pelan dieliminasi lagi oleh watak Jawa yang kurang tegas. Jadi Raden Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir itu pekewo, kate beristana di Demak itu pekewo. Aku tak ndek pinggir-pinggir, aku tak ndek Pajangai. Dia lupa bahwa dengan dia masuk ke Pajang, maka seluruh infrastruktur keraton juga akan pindah ke pedalaman. Jadi perekonomian global yang diciptakan Sunan Kalijogo menjadi masuk ke pedalaman. Sunan Kalijogo tidak setuju, tapi sudah terlanjur. Ketika itu kemudian sibuk dengan pertarungan antara Mas Karebet dengan Aryo Jipang. Itu pun kemudian ketika sampai kepada gara-gara Aryo Jipang bisa dibunuh oleh Panembahan Senopati, akhirnya Panembahan Senopati diberi hadiah oleh Mas Karebet tanah Mentau. Dan Mentau itu sangat pedalaman. Maka terjadilah degradasi politik. Dari pedalaman ke pesisir, dari pesisir dikembalikan ke pedalaman, itu pun degradasinya double. Tidak hanya sifat perdagangannya menjadi dari perdagangan ke pertanian, tapi legitimasi spiritualnya pun berubah dari Wali Songo yang semula menjadi background politik, berubah menjadi Nyai Roro Kidul. Nah, Panembahan Senopati kemudian sirsiran dan kawin sama Nyai Roro Kidul sampai Sultan Hamengkubuwono ke-10. Semua rabi karo Nyai Roro Kidul. Atimbangane tak kongon pegatan Roro Kidul tak kon jilbaban ngono ae saiki. Saya gak angel-angel temen-temen. Ya saiki sembahyang 5 waktu semua. Nyai blorong barang wis sembahyang 5 waktu. Kadang-kadang melok jemuan barang. Ngono ya kanca-kanca ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda,
Ayo belajar sejarah supaya Anda tahu Anda ini Garuda. Anda ini bangsa besar. Kan itu kan selalu saya omongkan di Bang Wetan. Tidak apa-apa sampai akhir hayat Anda belum berhasil, tidak apa-apa. Anakmu yang berhasil, nek gak anakmu putumu. Tapi kita bangun kembali paruh yang baru itu, kuku yang baru itu, dan tidak pernah putus asa. Gak direken karo pemerintah, gak direken karo Indonesia, anggitmu Bang Wetan direken ngono ta ya apa? Kene ya gak ono sing ngreken. Gitu loh. Ayo direken-reken dhewe. Kok repot. Geden di Bang Wetan karo Indonesia aku takon, secara nilai. Secara nilai. Komprehensinya, kedalamannya, ketinggiannya, ketajamannya, gede mana Indonesia sama Bang Wetan? Pernahkah Indonesia mencapai ilmu-ilmu seperti ini? Tidak kan? Lagi lebih besar Bang Wetan. Lah iya, wong jelas Bang Wetan luwih gede timbang Indonesia, kok kon njaluk digendong Indonesia? Lah dengkek Indonesia gendong Bang Wetan. Kon sing kudu gendong Indonesia, betul enggak? Kamu jangan minta diakui loh yang lebih kecil dari kamu. Tidak kuat hatinya, tidak kuat pikirannya. Kamu yang lebih besar dari mereka, kamu yang menampung mereka, kamu yang punya kebesaran jiwa kepada Indonesia. No. Bung Karno iso pidato ngene iki. Manggel aku suwe-suwe. Lho nek Sunan Kalijaga ngene iki, seluruh ilmu dia kuasai sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW.